benar-benar gelap. Tidak ada lampu, tidak ada bulan. Cuma napas saya sendiri yang berat dan patah-patah, seperti ada beban duduk di dada. Suara hutan Kalimantan di luar rumah masih ramai. Jangkrik, burung malam, daun yang saling menggesek. Lalu, tanpa aba-aba, semuanya mati. Hening mendadak itu bukan tenang. Itu seperti alam menahan napas. Dan di tengah hening itulah muncul bunyi yang bikin darah saya dingin. Plak-plak, seperti kain basah dihantam ke dinding kayu. Pelan tapi dekat, terlalu dekat. Saya berdiri di sudut kamar dengan parang di tangan. Tapi tangan saya gemetar seperti orang sakit. Cahaya cuma dari lampu minyak yang redup, membuat bayangan bergerak jadi lebih hidup daripada benda aslinya. Di balik lampu, istri saya yang hamil besar menutup mulutnya sendiri, menahan tangis supaya tidak jadi panggilan. Matanya memohon, bukan minta diselamatkan, tapi minta saya jangan panik. Karena sesuatu di luar sana tidak menginjak tanah, tidak berjalan, tidak bernapas seperti manusia, dan saya bisa merasakannya mengitari rumah ini, seperti pemangsa mengitari kandang. Di atas pintu ada ventilasi kecil, celah sempit yang biasanya cuma tempat angin lewat. Tapi malam itu, saya melihat ada bayangan melintas di sana, bukan bentuk orang, bukan kepala, bukan tangan. Lebih seperti untayan panjang yang menggantung, berayun pelan, meneteskan cairan yang jatuh tanpa suara ke lantai. Bau anyir langsung memenuhi ruangan, bukan bau darah segar, tapi darah tua yang busuk, bercampur sesuatu yang lembab seperti tanah rawa. Saya menelan ludah, dan lidah saya merasa pahit, seolah bau itu masuk ke mulut. Di momen itulah saya sadar, kami ini pendatang. Tanah rantau kata orang tidak selalu ramah. Ada tempat yang menerima kita karena butuh tenaga, tapi tidak menerima kita sebagai manusia. Ada tanah yang diam, tapi haus. Ada yang menunggu, sabar, sampai ada yang paling lemah masuk, sampai ada yang membawa nyawa baru di dalam perut. Janin itu, kata orang tua, punya aroma yang tidak dimiliki orang dewasa, dan kadang ada sesuatu yang menganggap aroma itu sebagai undangan. 3 bulan sebelumnya, saya masih bisa tertawa di mobil. Siang hari cerah, tapi panasnya lain, gerah yang menempel di kulit. Kami melaju di jalan tanah merah, membelah perkebunan sawit yang seperti tidak ada ujungnya. Kiri kanan cuma batang-batang sama, daun-daun tajam seperti tangan yang menunjuk. Sinyal hilang muncul, radio cuma berdesis. Istri saya mengipas perutnya, bilang ini panas paling aneh yang pernah dia rasakan. Saya mengira itu cuma cuaca, cuma lelah perjalanan, cuma adaptasi. Kami pindah karena tugas. Saya ditempatkan di proyek perkebunan. Lalu ada urusan infrastruktur yang harus diawasi. Saya orang kota, dan saya pikir tantangan terbesar di pedalaman itu listrik, air, sinyal, logistik. Saya pikir semua bisa diatasi dengan generator, dengan solar, dengan jaringan. Bahkan saat orang-orang bilang, jangan jalan sendirian kalau matahari sudah turun, saya hanya mengangguk sopan. Saya menuruti sekadar menghormati, bukan percaya. Dan disitulah kesalahan pertama saya, meremehkan sesuatu yang tidak bisa diukur. Menjelang maghrib, mobil kami sempat mogok di tengah jalan sawit. Mesin batuk 2 kali lalu mati, seperti ada yang menahan. Udara tiba-tiba berat. Istri saya diam, menatap keluar jendela. Keringat di pelipisnya terlihat jelas. "Mas," bisiknya, "ada yang lihat kita." Saya ikut menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa.
Hanya deretan pohon sawit dan satu pohon besar yang tidak seharusnya berdiri sendiri, dililit kain kuning usang yang berkibar pelan meski angin tidak terasa. Lalu dari jauh, saya seperti mendengar bunyi kecil blak sekali saja, seperti peringatan yang baru saya pahami sekarang. Rumah dinas itu berdiri di atas tiang-tiang kayu tua, rumah panggung tipe lama yang catnya sudah kusam dimakan lembab. Jarak rumah tetangga tidak terasa seperti bertetangga, lebih seperti titik-titik terpisah di peta kosong, 500 meter, bahkan ada yang 1 kilometer jauhnya. Di belakang rumah, tidak ada pagar, tidak ada batas jelas, cuma hutan sekunder dan rawa gambut yang menghitam, seolah menunggu air pasang untuk menelan apapun yang lengah. Setiap langkah di dalam rumah disambut derit lantai kayu yang panjang dan dalam, seperti keluhan makhluk tua yang tidak senang diinjak. Istri saya hamil 7 bulan saat itu. Perutnya besar, napasnya sering pendek, dan dia mengeluh panas yang tidak wajar. Bahkan saat malam turun, keringatnya berbau tajam, berbeda dari biasanya, dan emosinya naik turun tanpa sebab jelas. Kadang dia menangis hanya karena suara serangga, kadang dia marah hanya karena angin. Orang-orang tua di sini bilang, perempuan hamil punya aroma yang tidak kasat mata, darahnya manis, mengundang perhatian yang seharusnya tidak datang. Saya menepisnya sebagai sugesti, tapi tubuh istri saya seperti memberi sinyal bahaya yang tidak saya pahami. Tetangga terdekat kami dipanggil Acil, sebutan untuk bibi di sini. Perempuan itu ramahnya berlebihan, terlalu sering tersenyum, terlalu sering datang tanpa diundang. Setiap kali bertamu, matanya selalu turun ke perut istri saya, bukan tatapan kagum, tapi seperti orang menilai sesuatu. Dia sering membawa makanan, sayur rebus, atau jamu pahit yang katanya bagus untuk kandungan. Tangannya dingin saat menyentuh punggung istri saya, dan saya melihat istri saya selalu menegang setiap kali Acil berada terlalu dekat. Warga lain yang jarang datang memberi kami banyak nasihat aneh. Mereka menyarankan istri saya selalu membawa gunting lipat atau paku kecil di saku bajunya dan menaruh sapu lidi terbalik tepat di depan pintu rumah setiap malam. Ada juga yang menyelipkan daun tertentu di kusen jendela. Saya menurutinya dengan setengah hati, bukan karena percaya, tapi karena tidak ingin dianggap sombong. Dalam pikiran saya, itu cuma tradisi, simbol, bukan perlindungan sungguhan. Saya tidak sadar bahwa bagi mereka itu bukan simbol, itu garis batas. Malam di sana punya suara yang berbeda, bukan sunyi, tapi hidup dengan cara yang tidak manusiawi. Ada bunyi burung tiung yang melengking panjang, lalu suara lain menjawab dari kejauhan. Orang bilang, kalau bunyinya terasa menjauh, berarti makhluknya mendekat. Saya sering terbangun jam 2 atau 3 pagi hanya karena suara-suara itu, dan dada saya terasa sesak tanpa alasan. Hutan seperti bernapas bersama rumah kami, dan setiap napasnya terasa terlalu dekat. Suatu siang, saat membersihkan kamar, istri saya menemukan botol kecil di kolong tempat tidur. Botol kaca tua berisi minyak bening, baunya wangi, tapi menusuk sampai kepala terasa ringan. Dia mengeluh pusing, hanya dengan membukanya. Saya mengambil botol itu dan langsung membuangnya keluar, mengira itu sisa barang penghuni lama. Tidak ada doa, tidak ada izin, cuma dibuang seperti sampah. Baru belakangan saya tahu, beberapa benda tidak pernah benar-benar ditinggalkan.
bukan tanpa alasan. Malam pertama kami tidur di rumah itu, saya terbangun karena merasa ada hembusan angin dingin tepat di wajah. Padahal jendela tertutup rapat, pintu terkunci, lampu minyak masih menyala kecil. Saat mata saya menyesuaikan gelap, saya melihat kelambu bergerak pelan, bukan tertiup angin, tapi seperti ditarik dari atas, sedikit demi sedikit. Istri saya meringkuk di samping, napasnya berat. Saya menahan diri untuk tidak berteriak, karena ada perasaan kuat bahwa jika saya bersuara, sesuatu di atas sana akan menjawab. Gangguan pertama datang dari atap. Tengah malam, saat rumah sudah terkunci rapat, terdengar suara seperti pasir ditaburkan perlahan di atas seng. SSSS menyebar, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, muncul suara lain, lebih berat, seperti ada sesuatu diseret, bukan langkah kaki, tapi gesekan daging dengan logam. Saya bangun sambil menahan napas, mencoba berpikir logis. Mungkin musang, mungkin monyet ekor panjang yang tersesat. Tapi suara itu tidak meloncat, tidak lari, hanya bergerak pelan, sabar, seolah sedang mencari posisi terbaik. Setiap pukul 2 pagi, indera penciuman saya lebih dulu terbangun sebelum telinga. Bau pandan yang sangat kuat memenuhi kamar, wangi manis yang menusuk sampai ke belakang mata. Beberapa menit kemudian, tanpa transisi, bau itu berubah jadi bau bangkai tikus yang basi dan lengket. Perubahan itu terlalu cepat, terlalu kasar. Istri saya menutup hidung sambil muntah kecil di samping tempat tidur. Saya membuka pintu kamar, berharap bau itu keluar, tapi di ruang tamu aromanya lebih pekat, seperti sumbernya sedang bergerak. Tubuh istri saya mulai berubah, kulitnya pucat seperti kurang darah, bibirnya kering, dan dia cepat lelah meski hanya duduk. Saat diperiksa ke dokter perusahaan, hasilnya membingungkan. HB-nya turun drastis, tanpa sebab yang jelas. Tidak ada pendarahan, tidak ada infeksi. Dokter hanya memberi vitamin dan menyarankan istirahat. Tapi saat kami pulang, saya melihat beberapa warga menatap istri saya lebih lama dari seharusnya, lalu berbisik pelan, seolah menyebut sesuatu yang tidak boleh diucapkan keras-keras. Suatu sore, Acil datang lagi. Kali ini dia tidak naik ke rumah, hanya berdiri di tangga bawah, tangannya memegang pagar kayu, matanya tidak pernah lepas dari perut istri saya. Senyumnya tipis, hampir tidak ada. Dengan suara datar dia berkata, "Jaga baik-baik, bayinya harum banar." Kata harum itu terdengar salah, bukan pujian, tapi seperti orang kelaparan mencium masakan dari jauh. Bulu kuduk saya berdiri, dan untuk pertama kalinya saya tidak menjawab senyum Acil. Malam berikutnya, saya merokok sendirian di teras belakang. Udara lembab, kabut tipis naik dari tanah. Dari kejauhan, di atas kebun sawit, saya melihat cahaya kecil berwarna jingga melayang rendah. Bukan lampu, bukan senter. Bola api itu bergerak zigzag, tidak stabil, seperti makhluk hidup yang sedang mencari. Perlahan dia mendekat, lalu tiba-tiba padam tepat di area belakang rumah. Saat gelap kembali, saya sadar rokok di tangan saya sudah mati, dan jantung saya berdetak terlalu cepat. Saat membantu istri mandi, saya melihat memar biru di pahanya, lalu di perut bagian samping. Bukan bekas terbentur, tapi bulat-bulat kecil, berkelompok, seperti bekas hisapan. Istri saya menangis, bilang dia tidak ingat apapun, hanya merasa lemas setiap bangun tidur. Saya mencoba meyakinkan diri ini mungkin karena pembuluh darah, karena kehamilan. Tapi tangan saya gemetar,
saat menyentuh memar itu karena kulit di sekitarnya terasa lebih dingin. Ketakutan istri saya akhirnya pecah. Suatu malam dia terbangun sambil menjerit, tubuhnya kaku, keringat dingin membasahi leher. Dia bilang saat tertidur, ada wanita berambut panjang menempel di langit-langit kamar. Wajahnya terbalik, matanya menatap langsung ke perutnya, lidahnya menjulur, basah, berkilat, meneteskan cairan. Saya memeluk istri saya erat-erat, tapi pandangan saya justru tertarik ke atas, ke sudut gelap plafon, dan disitulah logika saya mulai runtuh, karena saya tahu mimpi itu tidak sepenuhnya mimpi. Saya akhirnya menyingkirkan sisa logika yang selama ini saya pegang. Diam-diam, tanpa sepengetahuan istri, saya mendatangi seorang tokoh adat yang tinggal agak jauh dari lokasi rumah dinas. Saat diajak ke pekarangan rumah kami, wajahnya berubah, langkahnya melambat, napasnya tertahan, dan dia menolak naik ke teras. Dari luar pagar saja dia sudah menggeleng, berbisik lirih. Yang mengincar ini bukan sembarangan, ilmunya sudah tua. Kalimat itu jatuh seperti vonis, bukan peringatan. Dia tidak mau melihat langsung, hanya menjelaskan sambil menunduk tentang makhluk yang siang hari hidup seperti manusia biasa, bercampur, menyapa, membawa makanan, dan malam hari melepas kepala serta isi perutnya untuk mencari darah bayi. Bukan untuk kenyang, tapi untuk bertahan muda, untuk memperpanjang hidup yang seharusnya sudah berakhir. Dia menyebutnya dengan suara pelan, kuyang, tidak ada mantra panjang, tidak ada jimat sakti. Hanya pengetahuan yang diwariskan dari ketakutan ke ketakutan. Saya pulang dengan kepala penuh suara. Malam itu saya mulai membentengi rumah. Bambu kuning saya tanam di beberapa titik. Garam kasar saya tabur di ambang pintu dan jendela. Kitab Yasin saya letakkan di atas kepala tempat tidur. Dan kulit bawang merah saya bakar di sudut rumah sampai baunya menusuk mata. Rumah yang tadinya cuma tempat tinggal berubah jadi benteng darurat. Setiap sudut terasa tegang, seolah dindingnya ikut menunggu serangan. Tidak lama setelah itu, gangguan berubah wujud. Dari balik jendela kaca, saya melihat sesuatu melayang di luar. Bukan bayangan lagi, tapi bentuk yang lebih nyata. Kepala tanpa badan, rambut panjang berkibar pelan, wajahnya samar seperti dilihat lewat air keruh. Di bawahnya, organ dalam menggantung, berdenyut merah dalam gelap, seolah hidup sendiri. Saya tidak berani berkedip, takut jika dia bergerak saat mata saya tertutup. Lalu suara itu datang. Dari atap terdengar bunyi gur, 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 pelan, seperti orang memanggil ayam. Tapi nadanya salah, terlalu dalam, terlalu basah. Diikuti suara kuku menggores kaca jendela, pelan tapi pasti, seperti sedang menguji ketahanan. Istri saya menggeliat kesakitan, perutnya mengeras, napasnya terengah. Dokter menyebutnya kontraksi palsu. Tapi saya tahu stres ini bukan sekadar tekanan pikiran. Kecurigaan saya mengarah ke satu nama. Pagi hari, saya pergi ke pasar desa. Di sana saya melihat Acil berdiri di depan lapak ayam, membeli hati mentah dalam jumlah tidak wajar. Lehernya tertutup selendang tebal, meski cuaca panas. Saat mata kami bertemu, dia tidak tersenyum. Tatapannya dingin, tajam, seperti hewan yang tahu mangsanya sudah terkepung. Di saat itu saya mengerti, beberapa senyum bukan tanda ramah, tapi penutup niat. Saat saya kembali, isolasi kami jadi sempurna. Ban mobil robek semua,
bukan sobekan halus, tapi seperti dicabik. Malam tiba, listrik mati tanpa sebab, hanya di rumah kami. Hutan di belakang terasa lebih dekat, lebih rapat. Saya duduk di ruang tamu dengan barang di pangkuan, mendengarkan rumah berderit menahan sesuatu di luar. Tidak ada lagi keraguan, yang datang bukan untuk menakuti, tapi untuk mengambil. Malam itu Jumat Kliwon, kata orang sini. Malam ketika batas terasa tipis, hujan turun deras dari sore, memukul atap seng seperti ribuan kuku. Angin membawa bau tanah basah dan rawa, membuat rumah panggung terasa seperti perahu tua di tengah laut gelap. Listrik mati total sebelum jam 9. Tidak ada kipas, tidak ada lampu, hanya lilin yang nyalanya kecil dan gemetar. Cahaya itu membuat sudut-sudut rumah memanjang, seolah ada ruang tambahan yang tidak seharusnya ada. Kami belum sempat berdoa tenang ketika bunyi keras terdengar dari dapur. Atap seng di bagian belakang seperti ditarik paksa dari luar. Bukan jebol karena angin, tapi seperti ada tangan yang mencengkeram dan merobek. Seng berderit panjang, lalu suara benda jatuh berantakan, panci, piring, kayu. Saya langsung berdiri, parang terangkat, tapi saya tahu yang masuk tidak perlu melewati pintu. Dia sudah ada di dalam struktur rumah, di atas plafon, di sela-sela kayu. Istri saya meringkuk di kasur, napasnya terputus-putus. Saya harus membagi tubuh saya jadi 2 orang, suami yang menenangkan dan penjaga yang siap menyabet. Saya memegang tangannya sambil berbisik agar dia fokus pada napas, tapi telinga saya tidak pernah lepas dari suara di atas. Ada gesekan pelan, lalu hentakan pendek, seolah sesuatu berpindah dari satu balok ke balok lain. Lantai kayu berderit bukan karena saya, tapi karena rumah ikut menahan beban yang tidak terlihat. Lalu, tetesan itu muncul. Dari celah papan plafon, tepat di atas kami, jatuh cairan kental ke selimut istri saya. 1, 2, 3, menetes pelan tapi konsisten. Saat saya angkat selimut, bau anyir langsung menusuk. Bukan hanya darah, ada lendir, ada sesuatu yang terasa hangat lalu cepat dingin. Istri saya menjerit tertahan, dan di detik itu saya yakin makhluk itu tepat di atas kepala kami, menempel seperti cicak raksasa, mengintai, menunggu momen. Kilatan petir menyambar, sekejap menerangi lorong rumah. Dalam cahaya putih itu, saya melihat pintu kamar yang setengah terbuka bergerak pelan, seperti didorong dari luar. Di celahnya muncul rambut panjang, menjuntai sampai lantai. Di atas rambut itu, wajah samar mengintip, dan di bawahnya, organ dalam menggantung, berdenyut, memantulkan cahaya petir dengan merah yang terlalu hidup. Mata itu menyala, bukan seperti mata manusia, tapi seperti bara. Saat gelap kembali, saya masih melihat bentuknya di kepala, seolah cahaya petir meninggalkan jejak di retina. Saya menyabetkan sapu lidi ke arah pintu, bukan karena yakin sapu bisa melukai, tapi karena saya tidak punya pilihan. Ujung sapu mengenai sesuatu yang basah, lalu terdengar jeritan melengking. Suara itu bukan teriakan orang, tapi suara binatang buas yang dipaksa keluar dari persembunyian. Makhluk itu mundur, tapi saya merasakan dia tidak pergi. Dia hanya menunggu, seperti pemangsa yang paham manusia akan lelah lebih dulu. Saya mencoba menelepon siapa saja. Sinyal muncul tenggelam seperti napas orang sekarat. Sekali tersambung ke pos satpam, saya belum sempat bicara, sudah terdengar suara ketawa nenek-nenek di ujung telepon, pelan
panjang memalukan. Saya membeku, tangan saya dingin. Layar ponsel kembali gelap. Di luar, hujan menutupi jejak suara. Di dalam, lilin hampir habis. Dan saya sadar, malam itu kami sendirian. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada yang bisa menembus kepungan sesuatu yang tidak memijak tanah. Jeritan istri saya pecah bersamaan dengan rasa hangat yang tiba-tiba mengalir di lantai. Ketubannya pecah, bau darah segar bercampur air ketuban langsung memenuhi kamar, menusuk lebih tajam dari bau apapun sebelumnya. Di detik yang sama, suara di atap berubah liar. Gesekan yang tadinya sabar menjadi hentakan brutal, seperti sesuatu kehilangan kendali. Saya tahu, cairan itu bukan hanya tanda kelahiran, tapi umpan paling kuat bagi pemangsa yang sudah menunggu sejak awal. Gedoran datang bertubi-tubi dari berbagai sisi rumah. Dinding kayu bergetar, jendela berderak, atap seakan hendak terangkat. Angin berputar cepat mengitari rumah panggung, menciptakan suara menderu seperti pusaran. Di antara suara hujan dan kayu retak, terdengar bunyi aneh, uwek, uwek, meniru tangisan bayi, tapi nadanya sumbang, mengejek. Suara itu membuat istri saya menggigil. Kontraksinya datang lebih sering. Tubuhnya melengkung kesakitan. Di tengah kekacauan itu, pintu depan digedor dengan cara yang berbeda. Bukan hentakan liar, tapi pukulan manusia teratur. Dari balik pintu terdengar suara Acil, jelas dan dekat. Buka pintunya, aku mau bantu melahirkan. Nada suaranya terdengar datar, terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Saya berdiri terpaku, parang di tangan. Pikiran saya terbelah dua. Jika itu manusia, menolak berarti membiarkan istri saya sekarat. Jika itu bukan, membuka pintu berarti mengundang kematian masuk. Saya memilih membuka pintu. Acil berdiri di sana, tubuhnya basah oleh hujan, wajahnya datar tanpa ekspresi. Saat dia melangkah masuk, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Di dinding belakangnya tidak ada bayangan, lampu lilin bergetar, tapi tubuh Acil tidak memantulkan apapun, dan bau busuk yang sama, bau darah tua dan pandan, langsung memenuhi ruang tamu. Saya mundur selangkah, tapi sudah terlambat. Acil bergerak cepat, tangannya terulur ke arah perut istri saya. Naluri yang tidak pernah saya kenal sebelumnya mengambil alih. Saya menghantamnya dengan kayu yang sudah saya baca doa seadanya. Suara benturan terdengar tumpul, bukan seperti memukul daging manusia. Acil menjerit, tubuhnya ambruk ke lantai, dan di saat yang sama, kepalanya terlepas dari leher, melayang naik dengan rambut berkibar. Organ dalamnya menyusul, berdenyut marah, menyerang saya dari udara. Kepala itu melilitkan ususnya ke leher saya. Tekanannya kuat, basah, dan panas. Pandangan saya menggelap di pinggir, napas saya tersedak. Istri saya menjerit sambil memeluk perutnya. Air mata bercampur darah. Tangan saya meraba lantai dengan panik. Jari saya menyentuh sesuatu yang tajam. Pecahan kaca dari cermin kecil yang jatuh entah kapan. Dalam kepala saya teringat satu hal. Makhluk ini benci melihat wujudnya sendiri. Dengan sisa tenaga, saya arahkan pecahan cermin itu ke wajah Kuyang. Makhluk itu menjerit melengking. Lilitan ususnya mengendur. Saya menarik napas kasar dan menyabetkan parang ke arah jeroan yang terurai. Darah hitam muncrat, lengket di dinding dan lantai. Kuyang itu melolong. Suaranya memecah hujan, lalu kabur menembus atap yang sudah rusak,
meninggalkan bau busuk dan keheningan yang terasa lebih menakutkan dari teror tadi. Suara adzan subuh akhirnya terdengar, pelan tapi jelas, menembus sisa hujan dan bau busuk yang masih menggantung di udara. Cahaya pagi merayap masuk lewat celah-celah papan rumah yang rusak. Saya terduduk di lantai, tubuh gemetar, tangan masih mencengkeram parang yang sudah lengket darah hitam. Makhluk itu tidak kembali. Seperti semua cerita yang pernah saya dengar, teror malam selalu berhenti saat matahari naik, tapi kamar kami hancur seperti kapal karam dan rasa aman tidak ikut datang bersama fajar. Warga desa dan satpam baru muncul setelah matahari benar-benar terbit. Mereka masuk dengan wajah tegang, melihat kerusakan tanpa banyak bicara. Di belakang rumah, di dekat semak rawa, mereka menemukan tubuh Acil tergeletak kaku, tanpa kepala, atau menurut versi lain, Acil ditemukan di rumahnya sendiri dalam kondisi sekarat, lehernya penuh luka sabetan. Tidak ada yang bertanya lebih jauh, tidak ada yang menuntut penjelasan. Di tempat seperti ini, kebenaran tidak selalu perlu diucapkan. Bidan desa datang terlambat tapi masih tepat waktu. Istri saya melahirkan di pagi yang lembab itu, di atas kasur yang masih bernoda darah dan lendir. Bayi kami menangis kencang, suara paling manusiawi yang pernah saya dengar. Dia selamat, tapi di lehernya ada tanda lahir berwarna merah kebiruan, melingkar samar, seperti bekas lilitan kecil. Bidan hanya melirik sebentar, lalu memalingkan wajah. Tidak ada komentar, hanya doa pendek yang diucapkan cepat. Kami tidak menunggu hari berganti. Setelah matahari cukup tinggi, saya menggendong bayi, membantu istri berdiri, dan kami pergi. Tidak ada koper, tidak ada pamit, tidak ada niat kembali. Barang-barang kami tinggalkan begitu saja. Rumah dinas itu tetap berdiri, sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Jalan tanah merah yang dulu kami lewati dengan rasa penasaran, kini kami lalui dengan satu tujuan, menjauh sejauh mungkin. Teror fisik memang berhenti, tapi sesuatu sudah terlanjur tertanam. Istri saya sering melamun menatap kosong, terutama saat senja. Setiap suara serangga membuatnya menegang. Anak kami tumbuh sehat, tapi setiap maghrib dia sering menangis keras, tanpa sebab jelas, seperti mengenali sesuatu yang belum bisa dia lihat. Dokter menyebutnya kolik, kecemasan pasca melahirkan. Istilah-istilah rapi yang tidak pernah menyentuh akar ketakutan kami. Bertahun-tahun kemudian, di kota lain yang katanya aman, saya pulang kerja saat malam mulai turun. Rumah kami terang, lantai keramik dingin, plafon tinggi. Anak saya duduk sendirian di ruang tengah, menatap ke sudut atas ruangan. Bibirnya bergerak, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Saat saya tanya, dia menoleh dan berkata polos, "Nenek terbang datang lagi ya." Pandangan saya otomatis naik ke plafon, ke sudut gelap yang tidak tersentuh lampu. Saya tidak berteriak, saya tidak bergerak, karena bau itu perlahan muncul lagi, tipis tapi jelas, anyir bercampur wangi pandan. Dan saya teringat satu hal yang seharusnya tidak pernah dilupakan. Dimanapun kalian berada, jika mencium bau itu saat istri kalian hamil, jangan pernah melihat ke atas, karena mungkin dia sedang meneteskan air liurnya tepat di atas kepala kalian, lalu semuanya gelap.